Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari kelas MPI 6A IAIN Sultan Ahmad Kalau. Di sini saya akan melakukan tugas tugas yaitu mewawancarai pihak lembaga pendidikan terkait manajemen di kota sendiri. Nah, sebelum melakukan wawancara kepada narasumber pada pagi hari ini, dipersilakan kepada Bapak narasumber untuk memberikan nama, instansi, dan jabatan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tommy Mustafa. Saya bekerja sebagai guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 2 Limboto ini. Baik. Terima kasih. Masuk kepada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan seputar diklat itu sendiri. Masuk ke pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang diklat, dan kira-kira Bapak sudah pernah mengikuti diklat atau bagaimana? Oke, kalau menurut saya sendiri, diklat itu merupakan sejenis pelatihan dan bimbingan untuk mendapatkan pengetahuan baru dan juga berfungsi untuk meningkatkan kompetensi. Apalagi saya sebagai guru itu membantu meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru atau pendidik. Jadi, saya sudah pernah melaksanakan diklat sudah beberapa kali. Akhir ini kemarin pada bulan Mei, tepat tanggal 31 Mei, saya telah lulus dalam pendidikan guru penggerak. Itu yang saya laksanakan selama 9 bulan lamanya. Alhamdulillah lulus dan sudah menerima sertifikatnya. Jadi salah satu contoh diklatnya itu sebagai guru penggerak dilakukan selama 9 bulan. Ya. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira mengapa sih menurut Bapak harus perlu dilakukan sebuah diklat? Oke, kalau saya sendiri kenapa perlu sebuah diklat, itu alasan jawabannya seperti tadi. Perlunya diklat itu untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai guru, apalagi bekerja sebagai pendidik, itu meningkatkan potensi diri karena seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi kan semakin maju. Ya. Maka itu gunanya untuk meningkatkan kompetensi diri itu dengan mengikuti diklat supaya kita tidak tertinggal. Pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira menurut Bapak tujuan dilakukannya diklat dan manfaatnya untuk ke depan? Iya, tujuan dilakukannya diklat itu yang pertama, kalau dari pemerintah itu sendiri, itu satu, tujuannya tetap untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang guru. Nah, gunanya nanti guru di masa yang akan datang itu tidak tertinggal dengan tidak tertinggal dengan teknologi yang terbaru sekarang. Makanya pemerintah menyelenggarakan kegiatan program untuk pengembangan pendidikan ke depannya bisa lebih baik lagi. Makanya perlu diadakan diklat itu. Nah, kan Bapak sudah mengikuti diklat. Nah, kira-kira dalam mengikuti diklat itu terdapat kendala-kendala ataupun masalah yang berada dalam proses diklatnya? Oke, ya benar. Kalau untuk kendala atau masalah itu pernah. Itu pertama, saya memang benar-benar tidak tahu seperti apa model diklat ini. Nah, itu pada proses pembelajaran di diklatnya itu saya memang tidak mengalami kendala, akan tetapi dalam pembuatan tugas, nah itu tadi yang saya sudah bilang, menggunakan teknologi di era modern sekarang ini, ternyata alhamdulillah melalui diklat itu bukan cuma ilmunya yang saya dapat, tapi penggunaan aplikasi-aplikasi atau media internet yang sudah bisa dikatakan seperti sudah lebih canggih lagi, pembuatan tugasnya semakin bagus dengan menggunakan aplikasi. Itu yang saya syukuri, karena kenapa merupakan kendala, pada awalnya saya tidak tahu. Nah, ini nantinya mau bikin seperti apa, menggunakan apa, dikatakan oleh pihak fasilitator, gunakan dengan aplikasi Canva ini, gunakan dengan aplikasi Google Slide ini. Nah, saya awalnya tidak tahu, dengan mengikuti diklat ini saya jadi tahu. Itu kendalanya, saya itu awalnya tidak tahu, akhirnya dengan mengikuti diklat saya jadi tahu. Dan kira-kira pada saat proses pelaksanaan itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaannya? Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan. Selanjutnya beberapa pertanyaan tentang manajemen diklat itu, mulai dari perencanaannya, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi dari diklat tersebut. Yang pertama tentang perencanaan. Nah, menurut Bapak itu apakah proses diklat itu yang telah diikuti itu sudah berdasarkan dengan kebutuhan yang Bapak inginkan, sesuai dengan kebutuhan para pengikut diklat tersebut? Iya, benar. Perencanaan diklat yang saya lakukan ini, dia bukan, saya termasuk pada angkatan yang ke-6, dan diklat ini sudah dimulai pada angkatan 1 sampai 6. Otomatis sudah terencana dengan baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan oleh peserta diklat tersebut. Baik, masuk kepada pelaksanaan diklat di dalamnya.
menurut Bapak, apakah proses pelaksanaan diklat itu penting untuk dilaksanakan dan apa implikasinya ke depan menurut Bapak? Oke, mengapa dikatakan penting itu apa? Kenapa? Apakah itu penting? Ya benar, itu sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Nah itu tujuannya untuk pengembangan pendidikan, tujuannya berimbas kepada siswa. Nah itu kenapa saya katakan seperti itu? Itu ilmu yang didapat dari pembelajaran program guru penggerak itu tujuannya nanti bagaimana kita memimpin pembelajaran dalam kelas. Gitu. Jadi sangat baik dan mungkin diimpikan oleh para guru yang lain. Karena banyak yang tidak lulus. Itu yang ikut itu kemarin itu saya yang ikut sekitar 13 orang guru di sini dan yang lulus sampai mengikuti diklat cuma saya sendiri. Makanya susah sekali untuk lulus di situ. Itu kesempatan yang sangat besar. Ya, pertanyaan terakhir Pak tentang apakah pada saat di proses diklat itu dilakukan evaluasi dalam sejarah pelaksanaan diklat itu selama 9 bulan? Ya benar. Evaluasi itu karena kenapa? Itu pada awal untuk mengikuti itu kan diuji dulu, ada pretestnya, nah ada post-testnya. Nah setelah mengikuti diklat, setiap modul ada pretest, post-testnya, jadi ada ujian. Nah pada akhir fase diklat ada evaluasi akhirnya juga yang menentukan bahwa dia dapat menerima sertifikat sebagai guru penggerak atau tidak. Jadi tetap. Itulah beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan tentang seputar manajemen diklat. Tadi sudah dijawab mengenai tentang diklat sendiri. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa pengikuti diklat yang namanya diklat guru penggerak yang dilakukan selama 9 bulan yang sudah dilakukan dan semua peserta Bapak yang lolos sampai mendapatkan sertifikat Bapak. Baik diucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini mengenai bicara seputar manajemen diklat. Untuk itu saya sebagai penanya undur diri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.